Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian, kebangsaan, dan kerakyatan di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di kanal Fam Station ini. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah industri yang nilainya sangat besar, triliunan rupiah di Indonesia, dan sangat penting, sangat strategis, karena ini menyangkut juga tentang informasi dan hak publik untuk mengetahui. Kita akan membahas tentang industri penyiaran. Tapi ketika kita akan membahas industri penyiaran ini, sebuah berita juga kemudian tiba-tiba mencuat. Ketika ada sebuah persoalan yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia, kabarnya ada semacam perundungan, lalu kemudian juga ada pelecehan seksual di sana, yang kemudian menarik perhatian kalangan warga net di Indonesia, juga kalangan pembaca di Indonesia. Kita akan membahas tentang ada apa di KPI dan bagaimana masa depan industri penyiaran di Indonesia. Saya sudah bersama dengan narasumber tetap Covidonomics kali ini, Dr. Iman Sugema, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Mas Agung Supriyo. Apa kabar, Pak Iman, Pak Agung? Alhamdulillah baik, Mas Ardi, Pak Agung. Alhamdulillah, Mas Ardi, Pak Iman Sugema. Mas Agung mukanya lelah bener ya? Lelah bener ini. Jadi sudah sejauh mana itu penyelesaian kasus yang ada di KPI ini? Jadi gini Mas Ardi, jadi kemarin itu kan viral ya, sekitar jam 2:30 tuh, beredar di WA ada surat terbuka dari pegawai KPI yang menyurati Pak Jokowi. Ditembuskan ke Menko Polhukam, ke Gubernur Anies Baswedan, bahkan ke Kapolri ditembuskan bahwa korban ini mendapatkan perundungan dan pelecehan seksual selama bekerja di KPI, yaitu sejak tahun 2012 ya. 2012, kemudian sampai 2014, bahkan puncaknya itu di 2015 lah kira-kira begitu. Nah, 2019 dia ngaku masih ada katanya. Jadi gini, saya itu kan menjabat sebagai ketua KPI di pertengahan tahun 2019 ya, pertengahan tahun sampai sekarang. Nah, artinya peristiwa itu memang saya tidak tahu 2012 sampai 2014 atau 2015. Nah, memang di keterangan itu ada yang mengatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah lapor ke atasan itu maksudnya ke Kabak Kasubag ya, bukan ke komisioner. Nah, akhirnya Kabak Kasubag atau disingkatlah sekretariat memindahkan korban itu ke tempat yang jauh dari pelaku, kira-kira begitu. Nah, cuma kejadiannya itu di tahun 2019, saya nggak tahu 2019 awal atau di pertengahan tahun, ini kan perlu saya nanti coba tanya lagi kepada pihak sekretariat. Yang jelas memang saya ya, dan saya yakin juga teman-teman komisioner tuh yang tidak ada yang tahu kejadian yang menimpa korban. Oke. Waktu jam 2:30 itu beredar, jam 4 langsung saya pimpin rapat pleno. Ada komisioner, ada sekretariat, saya pimpin, dan kemudian kami memunculkan beberapa sikap dan kami rilis kepada media. Yang pertama, sikap kami itu adalah mengutuk ya, dan tidak menoleransi perundungan ataupun pelecehan seksual dimanapun itu berada, termasuk kalau di kantor Komisi Penyiaran Indonesia. Yang kedua, memulihkan trauma psikologis korban ya, karena ya kami percaya kalau orang kena perundungan ataupun pelecehan itu kan biasanya malu ataupun trauma ya, sehingga orang tersebut psikisnya terganggu. Nah, kami coba usaha mengembalikan psikologi korban seperti sedia kala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendampingi korban ke kepolisian ya. Dan yang keempat, kami akan melakukan investigasi internal. Nah, untuk investigasi internal itu kami sudah lakukan ya. Tadi kami memanggil para pelaku, walaupun tidak semua bisa hadir, besok kami juga akan panggil. Nah, setelah itu kami akan membuat keputusan
terkait dengan status tenaga kerja yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi malam ya, komisioner KPI juga datang ke rumah korban lalu mendampingi korban ke Polres ya Jakarta Pusat untuk melaporkan dan di BAP, dan kebetulan di BAP sampai jam 4 subuh tadi malam itu. Nah, kemudian ya ini polisi dengan kami kan paralel ya, walaupun memang kesimpulan akhir itu ada di polisi karena polisi kan punya sumber daya yang mampu mengungkap kasus ini. Kepolisian saya yakin mampu mengungkap kasus yang sudah ada dari 2012 sampai 2015 misalnya, ataupun mampu atau punya kewenangan menginterogasi mereka-mereka para pelaku yang terlibat dalam kasus itu. Ya kalau kami kan sekedar meminta keterangan. Jadi kalau mereka bilang tidak tahu misalnya, nah kami bingung juga cara agar mereka mengaku kan gitu. Tapi kalau polisi kan punya caranya tuh, punya trik interogasinya seperti apa. Kalau kami kan nanti dianggap pelanggar jadi kriminal kalau kami kemudian ya kalau sampai ke arah situ ya. Nah jadi itu memang sulit, cuman kami akan meminta keterangan dari banyak pihak, termasuk mereka-mereka yang menjadi pimpinan pada tahun 2012, 2000 berapa tuh 13, 14, 15 ya. Kita minta keterangan karena kenapa sampai pada saat itu kok nggak pernah terekspos gitu. Jadi orang bilang nih, Mas, Pak Iman Sugema, Profesor, saya ini ketiban sial aja gitu, ketiban pulung lah gitu, karena peristiwanya bukan terjadi pada saat saya menjadi ketua KPI begitu. Ya. Nah, cuma nggak apa-apa, ini pelajaran buat kita semua. Ya intinya kan begini, siapapun pelaku, tahun berapa dilakukan, ya. Sejauh mereka ada di KPI, siapapun yang menjabat saat itu, termasuk saya sekarang ini menjabat, informasinya muncul di permukaan, maka mau tidak mau menjadi tanggung jawab saya. Saya harus lakukan ini dengan seksama, dengan tuntas, dengan cermat, sehingga tidak merugikan banyak orang. Itu benar karyawan di sana jadinya? Iya, jadi korban maupun pelaku yang ada di rilis itu sampai sekarang masih bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia. Status sudah ASN? Belum, masih pegawai kontrak. Semuanya? Semuanya. Semuanya pegawai kontrak KPI, jadi nggak ada yang ASN. Kalau atasannya adalah ASN, atasan yang dia laporkan itu adalah ASN, sementara mereka itu pegawai kontrak. Nah dari ASN itu kan mesti lapor ke komisioner, itu yang paling tinggi komisioner. Sejauh ini saya memang belum tahu, dan saya nggak tahu juga kejadian dia melaporkan ke ASN itu kapan, apakah awal 2019 atau akhir. Nah, jadi waktu dipindahkan itu tidak ada. Ya. Waktu dipindahkan juga tidak sampai ke komisioner? Iya, nggak tahu. Itu kan kebijakan dari sekretariat. Oke. Ya. Jadi MS adalah seorang karyawan pria di sana mengalami pelecehan seksual dan perundungan oleh teman-temannya juga, sesama pria juga, sekitar 7 orang. Iya, betul. Iya, betul, nah, Mas Ardi, betul. Dia benar sudah pernah melapor ke polisi. Polisi kan katanya membantah pernah menerima laporan. Nah, kalau itu saya tidak tahu tuh, Mas Ardi ya. Itu urusan kepolisian deh sekarang. Kami tidak mau ikut campur terkait dengan hal yang di kepolisian. Cuma kami mendukung langkah korban ke kepolisian. Kami akan dampingi korban sampai dia mendapatkan keadilan. Nah, di luar itu misalnya ada ternyata tadi yang disampaikan oleh Mas Ardi bahwa ada semacam informasi yang berbeda dari kepolisian. Kami tidak mau masuk ke situ. Kami hanya ingin agar kami dampingi korban agar dia mendapatkan keadilan, kira-kira begitulah. Jadi benar nggak sama sekali nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Komisioner katanya supirnya salah satu komisioner Mbak Nuning itu dikabarin sama si korban. Iya, cuma kan kita belum tanya apa sopirnya itu diceritain apa kan gitu. Kan kita belum tahu, kan bisa ganggu jadi kerjaan nggak itu sekarang? Apa? Ganggu kerjaan nggak? Ganggu nggak, sekarang kan ada WFH, masing-masing WFH. Nggak mengganggu sih, cuma kan jadi gini, orang tuh kan kadang-kala kalau bertanya itu netizen ya terutama ya, itu kan langsung menghukum KPI, ya menghakimi KPI, terus IG KPI
ya inilah di apa tuh namanya, dicaci maki lah. Ya, dibully juga, balas dibully ya. Iya. Kalau saya bilang kalau mau bully IG saya aja nggak apa-apa, karena gini saya bilang kepada para netizen. Saya dengan netizen tuh sama, pasti kita geram juga. Saya dengan netizen tuh sama-sama geram, ya, melihat perlakuan yang seperti itu kepada korban. Tapi kan sudah di polisi kan, sudah penyidikan ya? Sudah, bahkan Mas Ardi waktu itu gini, waktu saya terima informasi, Pak ada pelecehan seksual, itu saya langsung gebrak meja Mas Ardi di kantor, itu kaca sampai retak. Yang waktu itu saya lihat itu, kok ada perempuan di KPI dilecehkan gitu, saya gebrak. Oh, kabar pertamanya perempuan? Iya, saya terima informasinya, gitu. Nah, Oke. Tenang, sabar. Terus diterangin, ini laki-laki, dan kejadiannya sudah lama, di tahun 2012, gitu. Nah, tapi ini berlanjut karena orangnya melapor lewat surat terbuka sekarang. Oh, yaudah, artinya gini, saya juga geram sama seperti netizen. Mungkin kalau saya di posisi netizen, ya pasti saya juga akan menyerang KPI. Saya akan menyalahkan KPI. Nah, cuma gini, itu hak demokratis ya, haknya netizen. Saya sih nggak masalah. Cuma dalam posisi ini mari kita dukung korban, itu satu. Ya, yang kedua mari kita sama-sama membuat ini menjadi clear. Ya, KPI juga perlu didukung karena komisioner yang sekarang itu sama sekali nggak pernah tahu kasus ini. Saya garansi nggak ada yang tahu, saya jamin nggak ada yang tahu. Jadi kita tuh sama-sama untuk apa tuh namanya membuka semua ini sangat lebar. Dan kemudian kalau betul pelaku itu terbukti, ya ada sanksi dari KPI, dan kemudian dari pihak kepolisian tentunya ada sanksi pidana. Ya, itu beda lagi pidana ya. Udah beda lagi kan. Nah, tapi marilah kita dukung peristiwa ini. Jadi netizen, ya walaupun itu hak netizen untuk maki-maki Komisi Penyiaran Indonesia, tapi dalam konteks ini kita bersikap proporsional karena saya dan komisioner juga netizen itu punya kepentingan yang sama. Kira-kira begitu. Oke, mungkin yang harus diperhatikan nanti ke depan itu sistem informasi di internal KPI lah. Jangan sampai yang kayak gini jadi nggak ketahuan lagi sampai ke atas, Mas Agung. Nah, makanya gini, Mas Ardi, saya tuh udah bilang ke sekretariat, nanti gini aja, ada email, kalau orang mau mengadu itu bisa ke email. Bisa ke email saya langsung ke komisioner, jadi semua bisa tahu. Ya. Tidak ada hotline ya. Iya, mereka mungkin malu kalau ngadu ke Kasubag atau Kabag, adu ke siapapun malu. Kalau kasusnya itu pelecehan seksual kan malu. Jadi mereka bisa kirim email, nanti kami akan investigasi. Nah, kita buat begitu nanti. Keren. Tapi yang jelas pekerjaan untuk mengawasi industri penyiaran nggak terganggu dong? Oh, nggak terganggu. Tidak terganggu. Karena kami sudah punya sistem ya, sudah punya orang yang... Nah, sekarang apa yang menjadi concern terbesar KPI dalam industri penyiaran di Indonesia? Ya, sekarang ini kan industri penyiaran televisi ya, itu kan sekarang orang mengatakan industri yang sudah sunset, ya, sunset gitu, jadi dia turun. Mengapa? Karena sekarang ada industri penyiaran juga yang tidak perlu pakai izin, tidak perlu ada kontrol yang ketat dari KPI, itu tumbuh dan berkembang. Station diantaranya. Dan dia menerima iklan juga, sama seperti sementara TV itu diawasi oleh KPI, normanya ketat. Dan pajak besar. Lihat, orang iklan kan mendingan gua taruh di media yang lebih murah dan kemudian ditonton oleh banyak orang dibanding gua di TV. Nah, di TV kan masih mahal karena itu industri padat modal kan gitu. Ada karyawan, sewa gedung, dan itu ada peraturannya di KPI, harus gedung begini. Jadi berat, sementara mereka nggak diwajibkan seperti itu. Nggak pernah ada KPI. Jadi ya bebas-bebas aja. Tapi mereka nerima iklan. Nah, jadi kecuali mereka nggak terima iklan nggak masalah, karena mereka terima iklan yang di TV ini tersedotlah ke sini. Nah, jadi trennya tuh tren menurun kira-kira begitu, makanya orang mengatakan industri sunset. Tapi saya yakin kok, percaya kalau di Indonesia itu memang agak aneh, nggak seperti di Eropa ataupun Amerika. Di Eropa Amerika tuh trennya itu penurunan sudah sampai 30-50%. Ya. Iya, jadi beralih. Di Indonesia itu, menurut Nielsen, TV masih lebih kuat, masih kuat. Ya, terutama kalau kalangan ibu-ibu ya, itu ya kayak sinetron, mereka itu penonton yang setia.
mirip kalau mereka milih calon presiden itu pemilih yang setia. Mau calonnya nggak bagus, tapi kalau sudah tertarik ya itu aja. Sama. Kalau sinetron milih itu, bahkan kalau di jam tayang anak-anak tuh paling nontonnya gadget ya. Ibu yang nonton pakai remote. Nah itu di khas Indonesia. Jadi televisi itu di tengah gempuran media baru di sini masih bisa bertahan lah. Ya cuma pertanyaannya sampai kapan, karena kan kalangan milenial di bawah ini kan terus berkembang menjadi mayoritas dari populasi kita. Nah, mereka itu kan familiar dengan gadget atau bahkan dibilang generasi digital generation. Ketika lahir sudah pegang gadget. Ya, native dia. Ya, digital native. Jadi udah tumbuh ya, berkembang. Ya itu nanti ini akan menjadi PR besar untuk televisi, bagaimana kemudian menciptakan konten yang juga disukai oleh digital native ya. Yang sekarang kan tumbuh makin besar, populasi makin tinggi. Ya usia-usia 60 kan sudah masa akhir lah. Itu Mas Ardi. Saya nggak tahu. Sorry Prof. Iman ya, sorry. Artinya akan ada generasi baru nih. Generasi baru yang... Nah, Pak Ketua, ini Pak Iman ini justru publishernya Fame Station ini. Jadi dia salah satu pelaku industri media baru. Coba kita tanya ini karena tahu sudah sunset juga, makanya masuk ke industri baru ini. Pak Iman? Enggak, jadi begini Kang Hardi ya. Ini perkara motivasi. Ya kan? Kita ini kan kalangan kampus. Ya kan? Kampus ini menyikapi perkembangan teknologi baru. Di bidang media lah ya. Gitu. Orang masuk YouTube ya kan, Facebook, Instagram, macam-macam lah platformnya ya. Kami di kampus tentunya harus punya sikap terhadap ini. Either you in or out. Ya. Gimana sih supaya kami dari kampus ini bisa juga terlibat dalam proses pemberian konten-konten yang lebih, taruhlah dalam tanda petik ya, lebih intelektual, lebih mendidik, lebih objektif dan lain-lain. Tentunya kami menghadapi persaingan itu. Jadi kira-kira nasibnya tuh sama dengan televisi dan radio. YouTuber lain. Ya kan, jadi gitu. Konteks kampusnya loh, konteks kampusnya, ya kan. Nah, hipotesis saya itu kita akan mengalami apa yang disebut multiple platform. Saya tidak begitu khawatir sebetulnya dengan industri media ya, tuh. Karena pertama sejarah menunjukkan bahwa kita kan pernah memiliki zaman keemasan radio. Ya pernah. Ya kan, radio. 70-an. Kemudian ada televisi. Orang pikir kalau sudah ada televisi, radio akan hilang. Ya enggak? Ternyata radio sampai saat ini masih. Ya. Kan, gitu. Tentunya hal ini berbeda dengan media cetak, taruhlah ya, gitu. Nah ini penggantian platform tidak serta-merta kemudian menjadikan industri itu akan hancur total. Tetapi kemungkinan besar kita akan hidup dengan multiple platform. Ada yang platformnya pakai radio, televisi, ada yang pakai ya platform free to air kayak gini kan, YouTube dan lain-lain. Ya. Tapi bahwa itu Ketua KPI aja udah mensinyalir bahwa ini udah sunset. Ya pasti menurun. Tapi kan industri juga akan melakukan penyesuaian. Masa sih mereka mau mati? Kecuali memang pemiliknya sudah kehilangan gairah untuk tetap menekuni bisnis itu, ya kan? Kalau misalkan MNC ya di tempat Kang Hardi dulu bekerja, ya kan?
memutuskan untuk membangkrutkan diri, ya sudah, berarti kan kalah dari persaingan, ya kan gitu. Ya. Ataupun tapi industri secara keseluruhan masih bisa survive. Masih ada, karena begini juga, apalagi kalau menyangkut berita ya, kita itu perlu anchor berita yang bisa dipercaya. Ini kan kalau sudah dipercayakan kepada orang-orang yang nggak jelas, ya, YouTuber kan, apa yang disebut dengan sosial media, bukan sosial media aja, sosial journalism. Sosial journalism ini bisa kacau balau. Informasi itu datang entah gimana, tiba-tiba isu kecil menjadi besar, ya kan? Isu tidak penting jadi sangat penting, seolah-olah penting, begitu kan? Masyarakat itu sangat membutuhkan sebuah tatanan pemberitaan, terutama ya, tatanan pemberitaan yang justru bisa mendapatkan mengarahkan persepsi mereka tentang situasi yang ada dan lain-lain, ya kan. Nah, berbeda dengan entertainment. Entertainment itu sekarang bisa didapatkan di mana-mana, ya kan, dan bisa didapatkan dengan gratis atau berbayar, ya kan. Nah, saya mengambil hipotesis bahwa karena masih ada kebutuhan tentang berita, tentang discussion, ya kan, membahas isu-isu yang secara detail gitu ya. Platform TV, radio itu masih akan bertahan gitu. Masih akan bertahan. Ya, masih akan bertahan. Ya. Walaupun mungkin tidak seglamorous dulu ya. Seglamorous dulu. Jadi jangan kemudian mengingat-ingat zaman Pak Harto gitu ya. Ya, zaman Sidul anak sekolahan gitu. Jangan ke situ. Tapi masa depannya itu mungkin akan lebih slim, ya, lebih sempit, persaingan akan lebih tajam, ya kan. Siapa yang survive adalah yang memang betul-betul efisien, menyajikan konten yang lebih diterima masyarakat. Kira-kira begitu. Kalau perkara iklan, ya kita bicarakan aja nanti. Kira-kira begitu. Ya, baik. Justru itu saya mau tanya ke ini Mas Agung, Pak Ketua. Mas Agung, masih mute, Pak Ketua. Oke, Mas Ardi. Oke, gimana lagi Mas Ardi? Nah, itu. Nah, sekarang sebenarnya secara realnya sebenarnya seperti apa? Seberapa masih menarik, katakanlah investasi yang masih masuk ke industri penyiaran kita itu bagaimana? Terus kalau iklan seperti apa? Apakah masih tetap mereka mendapatkan kue iklan yang cukup besar atau juga ada tren penurunan juga? Gitu? Ya, kalau penurunan sih sudah pasti menurun ya, tidak seperti yang kemarin dibayangkan oleh banyak orang. Dialami oleh industri media kan, bahkan bisa buat partai gitu kan, bisa bangun gedung segala macam, tapi sekarang ini kayaknya agak sulit. Nah, memang yang dibutuhkan oleh industri penyiaran itu adalah orang-orang yang kreatif nanti. Yang kreatif itu dalam pengertian gini, bagaimana dengan budget yang kecil dia bisa memproduksi atau membuat konten yang luar biasa menarik penonton. Itu sebetulnya yang nanti dilihat. Karena persaingan semakin sempit, semakin banyak, persaingan kompetisi semakin ketat, maka ya orang berlomba-lomba seperti itu. Bagaimana kemudian dengan budget yang kecil mendapatkan anggaran yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. Ya, saya pikir memang di zaman sekarang sampai besok ya, orang yang main di industri penyiaran itu butuh nyali besar, Mas Hardi. Nyali besar, karena tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu aja saya ingat tuh, orang membuat radio aja frekuensinya dijual kan mahal banget sampai miliaran tuh. Ya. Sekarang 20 tahun yang lalu udah 10M. Iya, orang dikasih juga nggak ada yang mau, kira-kira begitu. Sekarang? Sekarang. Dulu 10M itu tahun 2000. Iya, tahun 2000 kan. Sekarang kan nggak sampai segitu. Ya ekstrimnya lah saya kasih contoh, orang dikasih frekuensi radio juga nggak ada yang mau, kira-kira gitu kan. Sampai 10M dulu. Orang rebutan buat radio, sekarang kan nggak seperti itu. Jadi
apa namanya, ya sekarang memang kalau saya lihat orang ketika pemerintah buka nih pengusaha TV digital, ya memang banyak sih yang daftar, cuma tidak, ya saya nggak tahu apakah mereka kemudian tetap eksis yang TV-TV baru atau terjadi konsolidasi dibeli oleh TV-TV lama yang memang secara kapital lebih kuat. Nah, jadi era konsolidasi kembali lagi TV jadi ya cuma itu aja. Betul. Saya yakin itu. Karena kan kemudian ditawarkan frekuensi TV digital ke banyak sekali investor dan ternyata banyak yang mengambil dengan program, ya kita lihatlah di TV digital kita gitu, masih programnya begitu-begitu saja. Nah, itu perkembangan di antara para pemain barunya sendiri belum atraktif ya? Belum Mas Ardi. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa di industri digital juga sudah masuk orang-orang dan kemudian ternyata tidak begitu atraktif dalam berinvestasi, ini tanda-tandanya akan konsolidasi dan pemain lama lagi yang akan mengambil alih. Ya, bisa jadi seperti itu. Sudah ada, apa katakanlah ke KPI ada pemberitahuan untuk izin konsolidasi dan sekarang kan orang semangat untuk investasi ke TV digital, semangat. Cuma kan kalau jadi gini, banyak pemain baru yang sekarang nggak mau mengambil format siaran seperti TV-TV yang lama. Ya karena mereka takut bersaing, ya nggak mau mengambil format seperti hiburan, umpamanya mereka nggak berani. Mereka akhirnya ambil TV-TV yang format yang lebih segmented, misalnya TV khusus perempuan, TV khusus anak, dan juga TV khusus agama juga ada, TV khusus talk show juga ada. Jadi mereka lebih spesifik karena nggak mungkin berani mengambil format hiburan ataupun umum. Itu yang saya lihat. Nah, ya kalau mereka ini kemudian mendapatkan pangsa pasar yang dengan segmen itu kan pangsa pasar itu jelas, nggak besar tapi clear, jelas gitu. Segini nggak. Kalau umum kan apa aja kalau perempuan kan ya perempuan, populasinya sekian. Kalau anak ya anak. Nah anak itu kan paling apa sih iklannya susu kan gitu kan. Banyak. Nah, kalau perempuan ya misalnya pembalut, lipstick apa itu kan itu yang di benak mereka. Kalau talk show saya nggak tahu nih apa yang jadi ini yang mereka nih. Cuma yang jelas sudah ambil posisi masing-masing saya lihat. Yang ngambil ceruk dari hiburan ini diambil ceruknya tuh. Nah ya saya sih berharap bisa bertahan lama ya, tapi saya nggak tahu nanti ke depan tuh. Anda melihatnya akan seperti apa? TV digital ini akan tetap bertahan lama, atau kemudian kan ada TV internet, ada yang berbasis internet juga. Apakah ini hanya akan jadi transisi sebentar lalu kegulung oleh internet, atau malah bisa bertahan TV digital ini? Ya, kalau saya kan tergantung beberapa variabel. Yang pertama tadi sejauh mana kemudian kreativitas dalam membuat konten, ya, dia mampu kemudian menarik minat masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian dia mampu membuat biaya produksi yang rendah, tetapi dengan biaya produksi rendah, kontennya dinikmati oleh banyak orang, sehingga iklan itu bisa tumbuh di TV digital. Jadi variabelnya itu aja, kalau saya lihat. Ya, kalau dia tidak kreatif, kemudian tidak kreatif ya, lalu dia ditinggalkan oleh penontonnya, ya dia akan kolaps. Mau nggak mau kan nggak ada iklan, pasti akan kolaps. Ketika pengeluarannya besar, nggak ada pemasukan, pasti akan kolaps. Di mana-mana kan seperti itu. Nah, kalau ini beda dengan TV streaming. Kalau TV digital tunduk sama aturan KPI? Ya, tunduk dia. Kalau TV streaming kan nggak kayak Netflix misalnya, yaitu kan dari luar negeri, dari Amerika. Jadi intinya gini Mas, kalau TV streaming itu yang di luar negeri ya kayak YouTube segala macam, semakin besar itu perusahaan itu yang di luar negeri, dia nggak mungkin mau dibatasi. Ya saya juga gitu, kalau saya punya usaha di Indonesia, saya mau expand ke Amerika, pasti saya nggak mau ada regulasi lah, gitu kan? Sama watak pengusaha atau perusahaan itu begitu. Jadi Netflix kan juga nggak mau lah dibatasi, YouTube juga nggak mau lah dibatasi kan. Cuman bagaimana kan dia tetap, yang penting gue dapat keuntungan, nggak dibatasi dan gue dapat untung banyak karena nggak dibatasi, kan itu prinsip orang begitu. Nah ya kalau TV streaming sih dengan modal yang sangat besar, juga dengan regulasi yang kurang ataupun tidak ada sama sekali, ya membuat mereka itu tetap bertahan. Apalagi sekarang nih Mas Ardi, orang itu
apa tuh namanya, misalnya beli TV kabel, ya dia nggak ingin TV kabel, yang penting ada apa wifi-nya, bukan mau nonton apa HBO atau apa enggak, yang Fox Movie enggak, yang penting ada wifi, karena dengan wifi mereka bisa nonton, bisa langganan Netflix kan gitu. Cari di kota besar itu sekarang. Makanya kalau saya lihat pertumbuhan TV kabel, ya itu stuck, Mas. Stuck dia. Kecuali ya TV kabel yang menjual jasa internet. Kan banyak tuh. Ya, itu satu paket. Ya, satu paket. Yang dicari internetnya, karena dengan internet itu mereka wifi. Jadi mereka juga nggak mencari HBO-nya atau National Geographic, tapi Netflix ya, yang on demand, yang mereka pengen hari itu temanya apa, nah itu yang mereka tonton kan, bukan lagi yang disajikan oleh si produser TV-nya, si produsernya. Iya. Pak Iwan, itu jadi situasinya semacam itu. TV digital sudah masuk. Banyak yang jadi investor, tanda petik lah, karena seadanya sekali mereka kemudian menanamkan investasi, mengoperasionalkan TV itu. Tapi kita nggak tahu, gitu, kira-kira TV digital ini akan bertahan lama atau hanya bridging aja, kemudian orang masuk ke TV streaming, TV internet gitu nantinya. Jadi begini ya, kalau menurut pengalaman sejarah industri media elektronik ya, seperti saya tadi katakan, baru-baru ini yang beberapa tahun ke belakang itu kan hanya ada kira-kira tiga ya di luar internet ya, di luar internet, yaitu radio ya kan, kemudian TV free to air, ya, TV bebas ya kan, TV berbayar ya, betul, dan TV berbayar ya kan, yang melalui saluran kabel ya kan, saluran kabel. Oke. Nah, sekarang kita map saja padanannya apa sekarang dan ke depan ya kan. Nah, yang TV kabel itu dalam versi yang sekarang adalah TV on demand ya, berbasis internet. Ya, TV on demand berbasis internet, yaitu ya kayak Netflix ya kan, menyediakan khusus hiburan ya kan. Ada juga yang live streaming, menyediakan berita dan lain-lain. Oke. Itulah yang bersaing di Internet of Things ya kan. Nah, tapi kan kita juga punya platform yang on demand ya, bukan melalui internet tetapi digital. Ya enggak? Yang itu merupakan substitusi sempurna, sekali lagi ya, substitusi sempurna bagi yang punya akses. Ya, bagi yang punya akses. Kalau yang tidak punya akses, taruhlah di desa, di apa, ya pasti mereka hanya ke TV internet. Ya enggak? Tapi bagi yang punya akses, ya tetap lihat HBO, lihat TV-TV penyiaran lewat saluran digital kabel, ya kan? Seperti pada umumnya terjadi di negara-negara maju, ya. Nah, ini adalah kecenderungan yang paralel, ya, paralel. Nah, sekarang tinggal memasukkan faktor kompetisi antara keduanya. Ya kan? Faktor kompetisi keduanya. Nah, kalau misalkan nih ya, kualitasnya jauh lebih baik, ya, kualitasnya jauh lebih baik di TV digital, ya, TV digital atau radio digital melalui platform kabel, ya kan? Tapi kemudian yang berada di Internet of Things itu kan, kalau versi yang sekarang ya, itu kira-kira kebanyakan ya YouTuber, pokoknya asal ngetop segala macam kan, itu akan juga
ya, mempengaruhi faktor persaingan, tapi saya duga ya, masyarakat kan masih memerlukan kualitas. Ya. Nggak mungkin masyarakat itu punya hanya satu kebutuhan, taruhlah cuman acara yang disuguhkan oleh Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier, kan nggak mungkin. Dipenuhi oleh dua orang itu kan nggak mungkin. Ya. Ya nggak? Ya. Ya, kebutuhan akan informasi, kebutuhan akan entertainment. Nah, sekarang berarti tugas pemerintah apa? Ya udah bersaing saja semuanya, ya kan? Tetapi berarti untuk meringankan beban industri yang sudah kadung punya saluran, itu ya berarti regulasinya harus par dengan yang Internet of Things. Par itu gimana? Ya jangan terlalu dibikin sulit mereka tuh, ya nggak? Ya lebih kepada regulasi tentang tentang kontennya harus gimana, ya kan? Kualitas lah ya, gitu. Karena hanya dengan kualitas mereka akan bertahan. Tapi kalau udah biaya frekuensi segala macam, wah udah celakalah itu industri, ya enggak? Ya, problemnya ratusan miliar apa segala macam kan repot itu, bikin repot. Tapi kan ya itu tadi, problemnya sekarang kan industri penyiaran itu masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sana itu sepertinya memang mengarah ke konsolidasi gitu loh, ke satu beberapa kekuatan tertentu yang akan mungkin lebih dominan. Izin juga seumur hidup sekarang itu, nggak lagi 10 tahun ditinjau lalu. Iya, saya pikir kalau izin seumur hidup itu kan salah satu cara untuk mengurangi sangkos ya. Ya, sangkos. Ya, untuk mengurangi sangkos, dan itu merupakan faktor yang meringankan dalam situasi di mana persaingan itu menjadi wild, menjadi buas, ya kan, karena sangat lebar sekarang tuh. Ya. Ya, jadi pelaku industri media penyiaran sekarang ini memang lebih diberi keleluasaan yang konvensional, TV konvensional diberi keleluasaan untuk bisa berekspansi lebih luas. Dari misalnya yang dulu ada konsep TV lokal, TV daerah, kan sekarang sudah tidak ada. Semua dari Jakarta pun sudah bisa sampai kemana-mana. Nah, itu apakah memang untuk mengimbangi itu juga atau bagaimana? Dan apakah itu akan cukup gitu buat kalangan industri penyiaran menghadapi gempuran digitalisasi nanti gitu. Dengan diberinya keleluasaan mereka bisa ekspansi lebih luas, faktor perizinannya dikurangin. Saya kira gini ya, TV lokal ya, ini kan paradigma lama, TV lokal, TV nasional, TV internasional, ini paradigma lama, ya kan? Paradigma lama. Jadi memang harus ditinggalkan paradigma tersebut. Kemudian apakah kemudian TV-TV ini akan menjadi satu kesatuan? Itu lain cerita. Ya enggak? Lain cerita. Sangat tergantung pada kemampuan, misalkan TV yang tadinya berstatus lokal, ya kan? Mereka itu mampu nggak memenuhi demand lokalnya? Ya enggak? Kalau nggak mampu menyediakan informasi lokal yang bermutu, ya kan? Ya sudah, berarti dia harus bergabung. Apa sih bedanya, ya kan? TV istilahnya station yang berorientasi lokal dengan yang bersifat nasional, kan jadi nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya ya. Iya, artinya yang paling penting itu kemudian bagi TV-TV yang memang berstatus tadinya lokal, ya, apakah dia bisa bertahan itu men-serve kebutuhan lokal. Harus yakin bahwa kebutuhan lokal itu ada. Sekarang tinggal menghitung, ekonomis enggak? Ya. Kebutuhan lokal kan pasti ada. Saya orang Bogor perlu tahu situasi Bogor segala macamnya enggak? Informasi. Nah, ekonomis enggak? Ya kan? Ekonomis enggak itu? Kalau bicara ekonomis atau tidak, oke. Taruhlah di Bogor, ya kan, hanya perlu mungkin 1, ya enggak? Tapi kan enggak usah diregulasi tuh, ya kan, mau 2, mau 3, mau 4, udah tempur aja di antara bertiga berempat itu, nanti muncul 1 kan? Kira-kira begitu kan prinsipnya, gitu.
tidak perlu diregulasi. Ya, regulasi hanya lebih pada ini konten saja, Konten saja. apa yang dibolehkan. Landasan etik dan lain sebagainya. Iya, ya landasan etik dan lain-lain ya. Gitu. Karena masyarakat butuh itu, ya kan. Bagaimanapun juga harus diyakini bahwa industri penyiaran ya tetap memiliki relevansi kalau dia punya landasan etik. Ya, mempunyai landasan etik. It is not just entertainment loh, ya kan? Bukan hanya entertainment. Ya. Masyarakat jauh sekarang di era digital, Internet of Things, ya kan, yang kemudian membuat orang tuh bingung sih ya, mencari informasi yang benar itu di mana? Ya. Kan butuh, ya enggak? Kalau sekarang kan segala macam itu di-share wah. Ya. Apa kayak badai informasi gitu loh. Memang. Ya, badai informasi yang kemudian pembacanya sendiri atau pemeriksaannya sendiri nggak sepenuhnya percaya. Ya enggak? Nah, karena itu butuh acuan. Dan acuan itulah yang mestinya adalah TV atau broadcaster lah ya. Broadcaster atau station yang memproduksi news atau information, ya kan, tidak hanya news ya, education segala macam yang memang berkualitas. Tapi Pak Iman ini kan sekarang aja ketika penetrasi internet di rumah tangga di Indonesia itu kan belum sampai 60% kalau data BPS tuh. Ini sudah begini gitu loh. Ya akan lebih parah lagi kan, parah lagi di masa yang akan datang, ya kan. Maksudnya gini, Kang Hardi, saya tidak memberikan gambaran yang optimis ya, tapi itu kan sangat tergantung pada bagaimana industri itu melakukan adjustment atau penyesuaian diri, ya kan. Kalau tidak kunjung sadar bahwa ini bahaya sedang datang, ya maka mereka akan kelibas dengan arus ini karena punya persepsi yang salah. Sooner or later dia mati, padahal nggak begitu. Sooner or later dia mati. Iya, nggak mesti begitu, nggak mesti semuanya begitu. Dan itu sudah dibuktikan dengan radio yang tetap bertahan di mana TV sedang berjaya. Ya. Ya nggak? Ya tapi ya itu tadi radio juga kan. Ya sekarang sih udah. Tadi Pak Agung cerita kalau orang dikasih untuk kelola frekuensi aja sekarang banyak yang nggak mau gitu karena udah benar-benar susah mencari iklannya. Iya, ada masa kemasan. Itu kan masa kemasan. Sekarang tinggal realitasnya sekarang menghadapi istilahnya merupakan media yang terpinggirkan. Nah itu pola mereka bertahan itu kira-kira seperti apa saja? Merge, akuisisi atau bagaimana gitu pola industri ini akan bertahan nanti kemarin? Pola misalkan untuk radio aja ya. Radio tentunya masyarakat kan tidak butuh terlalu banyak radio. Nanti ada yang favorit, tidak favorit ya kan? Yang pasti kalau sudah statusnya nasional semua nih, ya kan? Tidak perlu kan kemudian seorang owners itu mengakuisisi radio yang lain, ya nggak? Udah pakai internet dan nyampe kemana-mana ya. Ya kan? Nah, ini kan berarti dia akan tetap memiliki radio, ya kan? Berusaha bertahan dan pasti bertahan bisa, ya kan? Selama kontennya itu menarik, ya. Karena tidak hanya visual loh yang diinginkan oleh masyarakat, tapi podcast suara, audio, suara dan lain-lain, ya kan. Terbukti kita masih dengar radio terutama kalau di dalam perjalanan, ya kan. Karena tidak ada lagi sebetulnya yang lebih nyaman dibandingkan radio, ya enggak. Kita tidak terganggu dengan penglihatan. Jadi saya tidak terlalu pesimis dengan
bahwa mereka akan mati semua, ya kan? Tetapi in case gelombangnya itu terlalu besar, berarti yang harus dilakukan itu berbagai penyesuaian supaya mereka tetap survive, kan? Menggarap niche market yang lebih spesifik. Ya misalkan kan sekarang juga udah dimulai tuh, ya kan? Ada radio yang khusus membroadcast situasi lalu lintas lah, chat, kalau radio ya. Chat antar ya pokoknya gitulah, ketika berada di dalam mobil sekalipun, kita tidak hanya menerima informasi tapi bisa juga ngobrol kan dengan mereka. Itu kan nggak bisa dilakukan untuk televisi, untuk televisi maupun untuk stasiun yang berbasis internet, ya nggak, yang merupakan video gitu loh. Ya. Nah, kalau untuk di televisi kira-kira gimana? Apakah sekarang ini kita lihat kan emang masih ada beberapa televisi swasta yang bertahan, lalu ada juga di daerah-daerah, TV daerah. Ini akan bagaimana juga? Apakah akan terpaksa makin mengkonsolidasi diri, kemudian daerah juga akan lebih ikut polanya kan tetap sama. Polanya tetap sama. Apakah Anda itu bermain untuk level daerah, level nasional, atau level internasional, polanya sama, ya kan? Polanya maksudnya peta persaingannya tetap sama. Taruhlah TV yang sekarang misalkan mau RCTI lah, Trans TV lah, ya kan gitu. Ya, grup MNC atau apalah, ya kan, terserah. TVRI sekalipun, ya kan, TVRI sekalipun. Nah, mereka hanya akan mati kalau memang tidak ada kebutuhan. Ya, tetapi saya duga kebutuhan terhadap mereka everlasting, kapanpun akan ada terus. Cuman kebutuhannya relatif lebih ramping dibandingkan sebelumnya. Ya nggak? Nah, sekarang di industri yang ramping tuh cara berbisnisnya pasti berbeda dengan cara berbisnis di industri yang gemuk kayak kemarin. Nggak bisa pesta pora dong. Harus efisien, harus menciptakan konten yang jauh lebih menarik dan lain-lain. Saya kira selama dan jangan lupa juga mereka kan bisa live on internet. Oh iya, kalau mereka bisa dual frekuensi itu ya. Ya, kalaupun nggak dual frekuensi di tap oleh oleh somebody else, ya kan, entitas yang lain lah, ya kan. Sekarang aja itu udah terjadi, ya nggak? Oke. Nah, sekarang dengan situasi yang sedemikian berubah itu tadi, ada berbagai macam platform, lalu kemudian internet juga makin mendapat tempat. Kue iklan secara keseluruhan kan membesar terus sebetulnya. Ya pasti, apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia, pertumbuhan kemudian balik lagi lah, apalagi setelah pandemi mungkin kita perkirakan pertumbuhan ekonomi kembali lagi dan promosi kegiatan promosi berjalan lagi, kue iklan makin besar. Nah, ini nanti komposisinya pasti akan berubah juga kalau gitu. Akan sangat berubah komposisinya. Ya, komposisinya akan sangat berubah. Kalau sekarang misalkan 90% melalui TV, ya kan? TV konvensional misalkan loh, ya kan? Kemudian 10%-nya taruh YouTube dan kawan-kawan. Nanti akan semakin proporsinya akan semakin rendah yang di TV konvensional. Itu rendahnya berapa? Ya tergantung pada kemampuan TV konvensional untuk sanggup bertahan dan menjadi terus relevan di masyarakat. Setiap negara berbeda loh. Kita berbeda culture dengan Amerika. Kita nggak bisa memproyeksikan diri industri kayak gini sama dengan di Amerika, nggak bisa. Yang berbasis internet seperti ini berarti akan makin banyak kebagian kalau gitu. Meskipun baginya juga makin banyak oleh aktornya.
itu sih pasti menjadi kenyataan, ya kan? Pasti menjadi kenyataan bahwa kue Internet of Things itu akan menggasak, ya, media konvensional. Menggasak tuh dalam arti ya merebut, ya kan? Nah, sekarang ini kan lebih kepada penyiaran melalui video, ya kan, oleh individu-individu. Betul. Ya kan, lebih banyak begitu. Kita sebutlah Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, kemudian siapa lawyer kita tuh siapa? Hotman Paris itu segala macam ya. Nah ini saya duga ini kan sekarang ini lebih kepada masa transisi ya, masa transisi. Setelah ada yang namanya organize yang lebih organize lah ya, dalam bentuk sindikasi. Ya. Dalam bentuk sindikasi, misalkan saya bersindikat dengan siapa, di sana kumpulah menjadi one station, ya kan gitu. Kira-kira akan polanya akan begitu. Setingkat lebih dekat dibanding kolaborasi, kalau sindikasi itu ya. Iya ya, sindikasi. Kira-kira begitu. Oke. Kayak law firm aja, kayak law firm nantinya. Kayak law firm. Ya betul, jadi partner semua. Kang Agung tuh, Mas Agung sudah kembali lagi, terima kasih. Jadi saya tadi Pak Iman mengatakan bahwa seharusnya kalau gitu Komisi Penyiaran fokus di hal-hal yang etik aja dalam soal konten, kan ya, dalam industri yang sedemikian sedang berubah sedemikian cepat ini. Apakah Komisi atau KPI fokus lebih banyak ke soal etik, mengawasi konten dan lain sebagainya, supaya industrinya sendiri nanti berjalan secara alami, nanti akan mendapatkan keseimbangannya sendiri. Gimana Pak Agung? Ya saya sepakat. Memang sekarang KPI juga mengarah ke sana. Jadi sekarang itu mengarah kepada penyempurnaan etik, atau di bahasa kami itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Jadi kami sudah tidak lagi terlibat dalam proses perizinan misalnya. Perizinan enggak ya? Jadi lebih kepada konten. Nah ini kan etika disebut dengan konten. Nah yang jadi masalah itu adalah kontennya ini yang diawasi hanya di media konvensional, televisi. Bukan di media baru, karena undang-undangnya kan belum direvisi. Nah, jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, Pak Agung belum bisa apa-apa ya? Belum bisa. Jadi waktu itu kan dari pihak iNews dan RCTI itu kan mengajukan gugatan review ya, JR ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan definisi penyiaran di Undang-Undang 32. Nah, RCTI dan iNews meminta agar ruang lingkup dari penyiaran itu diperluas, ya, dengan argumentasi hukum ABCD begitu, tapi oleh Mahkamah Konstitusi ditolak. Nah, yang menarik bukan penolakannya, yang menarik itu adalah kesimpulan dari keputusan itu. Menurut Mahkamah Konstitusi, terjadi kekosongan hukum terhadap media baru, ya. Jadi Undang-Undang 32 tidak mampu menjangkau media baru secara konstitusi ya. Nah oleh karena itu terjadi kekosongan hukum. Nah inilah yang kemudian menjadi PR DPR ya. Kalau bicara tentang undang-undang itu kan memang kewenangannya DPR. Nah dalam beberapa hari terakhir saya mendapatkan informasi bahwa new media itu akan dimasukkan ke dalam undang-undang penyiaran. Jadi kita ini nanti masuk ke ranah penyiaran juga yang kita lakukan sekarang ini? Ya, cuma kan nanti harus dilihat Mas Hardi bahwa apakah yang dimaksud itu hanya TV streaming di mana ada perusahaan di dalamnya sehingga bisa dikontrol, atau juga masuk ke dalam YouTube. YouTube itu walaupun dia juga dimiliki oleh perusahaan ya, tetapi itu kan demokratis dalam pengertian setiap orang bisa mengakses. Nah, apakah juga menjangkau itu? Terus yang kedua, bagaimana kemudian eksekusinya? Ya, eksekusinya. Apakah kemudian
kita memberikan denda kepada YouTube jika kemudian platform tersebut menyediakan tayangan pornografi, misalnya begitu, sekalipun atau ke YouTubernya oleh orang, tapi kan YouTube sebagai perusahaan mestinya bisa memfilter konten-konten mana yang kira-kira layak untuk ditonton oleh penontonnya, terutama di Indonesia. Nah, ya ini harus kita pelajari, Mas Ardi, bahwa bagaimanapun kan yang pertama industri itu harus mendapatkan perlakuan yang adil, baik konvensional maupun media baru. Yang kedua, kalau kita bicara tentang tujuan penyiaran itu kan luhur banget, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk generasi beriman, bertakwa, pokoknya hal-hal yang sangat ideal banget itu ada sebagai tujuan penyiaran. Nah, kalau penyiaran hanya didefinisikan sebagai televisi, sementara di generasi milenial atau digital native mereka lebih banyak mengkonsumsi media baru, ya artinya tujuan penyiaran tidak bisa tercapai, kan gitu. Kira-kira gitu. Ini sorry saya gelap banget lampunya ini, Mas Ardi. Mati lampu ini saya ini. Waduh. Mati lampu. Waduh, rumah ketua KPI mati lampu. Mati lampu ini. Iya, masalahnya gitu. Kalau di YouTube kan semuanya konten itu belum terkontrol. Masih orang bebas merokok kadang-kadang atau meminum alkohol masih bisa ditayangkan. Kalau di TV konvensional kan belahan dada kartun aja sampai di blur gitu loh, Mas. Saya nggak setuju juga nge-blur tuh, mana ada kartun di blur. Tapi kan ada buktinya. Iya itu dia, saya tuh kecewa banget. Jadi gini, waktu saya sebagai ketua KPI ditanya, nih Mas ada patung di blur, saya juga kaget. Ada patung, ada kartun, pokoknya setiap yang kalau ada belahan dada itu di blur. Ini kenapa? Gitu. Waduh, saya bilang kok sampai saya seperti ini, itu waktu itu saya jadi ketua KPI, tayangan itu udah ada sebelumnya. Jadi ya itu kenapa kalau gitu? Itu saya sebetulnya gini, saya sampai bilang itu patung gak usah di blur, kartun gak usah di blur, orang renang di kolam renang, ngapain juga di blur? Waktu Olimpiade kemarin orang perenangnya sampai di blur semua kan? Iya, saya bilang nggak usah. Makanya kan sekarang kolam renang bola pantai boleh kan, nggak ada blur kan? Nah, ya itu saya waktu itu kecewa banget. Saya lihat ketua KPI ini ya otaknya mesum banget, ngeliat patung aja terangsang gitu. Saya lihat aneh, saya juga aneh juga ya kok ada patung di blur. Aduh. Akhirnya saya memang agak marah dan ya marah banget lah saya, akhirnya itulah. Jadi aturannya sebenarnya nggak seperti itu ya? Nggak seperti itu. Saya ini sekarang kan kondisi sudah semakin liberal ya, Mas Ardi ya. Itu berarti yang nge-blur itu sebenarnya dari internal televisinya ya, untuk self censorship gitu. Iya, terlalu ini. Iya, saya nggak tahu apa yang terjadi di televisi lah itu, kenapa televisinya kok ya takut sama regulator kayak Mas Agung ini. Nggak ada yang ditakuti sekarang. Ya. Oke, jadi kira-kira Mas Agung, industri penyiaran tuh ke depan tuh dalam 5 tahun katakan atau 10 tahun bakal seperti apalah gitu. Biar kita punya arahan nanti gimana gitu strateginya. Kalau kita melihat ini pengalaman di Italia, Mas Ardi, Italia itu kayak Indonesia juga migrasi dari analog ke digital. TV banyak banget euforia. Banyak banget TV. Tapi tadi saya sebutkan bahwa kompetisi itu kan membutuhkan skill, ya, keterampilan. Nah, ketika mereka kompetisi, ternyata nggak mampu bersaing. Kue iklan itu kan sama kuenya. Tadinya direbutin oleh 5 TV misalnya, tiba-tiba ada 20 TV, bayangin, rebutan kue yang sama. Nah, akibatnya mereka yang nggak punya skill berguguran. Yang hidup itu yang punya mantan Perdana Menteri Italia, Berlusconi. Wah, itu hebat itu dia iya memang pemilik. Dia telan semua ya? Dia telan semua saingan. Konsolidasi, jadi ibaratnya ada konsolidasi, ditelan semua sama dia. Nah, ya orang di sini mungkin menyebutnya sebagai konglomerasi kan gitu. Jadi ya itu alamiah aja diambil. Halo? Sepertinya wifi-nya terganggu gara-gara mati lampu. Tapi sudah bayar. Ya, apakah Indonesia akan seperti itu kan, itu pertanyaannya, Mas Ardi.
Ya, saya bilang tadi, saya yakin dalam 5 tahun ke depan TV ini yang baru tumbuh akan bertahan lah. Saya nggak tahu mereka dapat suntikan modal dari mana. Kalau undang-undang penyiaran itu kan membatasi modal asing, Mas Ardi. Ya. Membatasi, nggak kayak telco. Telco itu boleh bebas banget modal asing. Karena kan kita masih punya di TV itu semangat nasionalisme. Cuman memang ini membatasi banget nih para pemain industri TV. Kalau misalnya dibuka seperti telco, boleh ada modal asing. Saya pikir TV-TV ini akan mampu bertahan. Kan kekhawatiran kita tuh gini, kalau modal asing masuk ke industri penyiaran yang dianggap strategis, maka khawatir tujuan penyiaran nggak tercapai kan gitu. Tapi tenang aja karena ada KPI kan, nggak mungkin tuh bos-bos asing itu akan intervensi ke KPI. KPI itu akan menjaga kedaulatan kutip negara kesatuan Republik Indonesia kan gitu. Jadi secara konten itu dikawal sama KPI. Ya, tapi sebenarnya secara modal diperbolehkan saja. Modal asing nggak usah dibatasi karena TV ini butuh suntikan asing. Ya saya berharap ada modal dari Qatar katanya mau masuk dari negara-negara yang kita nggak tahu lah. Ya China gitu masuk juga. Sehingga bisa berkompetisi nih TV-TV yang baru ketika ada persuntikan modal yang besar dengan TV-TV yang sudah existing. Nah, saya sih berharap begitu Mas Ardi. Saya tanya ke ekonom dulu kalau gitu sebentar Pak Agung. Saya tanya ke ekonom dulu. Ini gagasannya menarik ini, Mas Agung ini. Dibuka saja modal asing. Toh juga sunset juga kata Mas Agung di awal. Nah itu gimana, Kak Iman? Enggak, ya boleh-boleh aja sih dibuka, ya kan? Boleh-boleh aja dibuka. Cuman kan seperti tadi saya bilang bahwa industri yang bertahan itu adalah industri atau perusahaan yang less capital intensif. Ya. Jadi dalam tanda petik yang hendak saya bilang, ya percuma juga mendatangkan modal gede dari luar, toh pada ujungnya mereka bersaing dengan sebuah industri yang memang tidak butuh modal terlalu banyak dan sangat fleksibel. Ya. Kalau mereka tidak berubah nih ya, yang sekarang TV konvensional lah ya, mau digital atau nggak digital ya kan, kalau tidak berubah cara berbisnisnya ya ke laut saja, karena mereka kan harus dibebani dengan return on capital yang terlalu besar, ya kan. Tadinya misalkan capital expensesnya taruhlah hanya seharusnya ya itu ya bangsa TV-TV yang relatif kecil misalkan 10 miliar sebulan, ya kan, tiba-tiba dibebani ya dengan 100 miliar sebulan kan belum tentu sanggup juga dalamnya. Belum tentu sanggup. Ya. Jadi ya kalau saya sih welcome lah uang asing ya kan. But who needs that? Ya kan, siapa yang butuh itu? Ya kan, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Ada orang yang terlalu gila dari luar yang mau berinvestasi dalam jumlah besar ya kan untuk industri yang tidak efisien. Nah, kira-kira begitu aja logiknya. Jadi buka aja. Pada akhirnya televisi harus menyadari bahwa persaingan tidak hanya sesama stasiun televisi lagi seperti zaman dulu, tapi sekarang persaingannya sudah dengan platform yang lebih beragam. Yang di sana memang kreativitas dan lomba irit di situ yang diajukan. Ngadu-aduan kreatif, adu-aduan irit. Jadi kalau misalnya solusinya ditambah modal, justru jadi makanan buat yang lain itu. Ya, yang beruntung nanti yang dapat modal itu. Yang dapat modalnya yang beruntung. Ya, biarin aja perusahaan modal asingnya ikut bangkrut di Indonesia. Nggak apa-apa modal asing masuk ke sini. Toh tadi kata Mas Agung juga sudah merupakan sunset industri juga. Kalau mereka mau menyegarkan lagi, oke, bagus. Daripada uang kita yang tenggelam ya kan, mending uang daripada uang kita mendingan uang dari asing aja yang ditanam di sini ya kemudian nanti ya repot lagi. Dan yang jelas secara urusan konten KPI yang akan mengawal. Meskipun jangan berlebihan juga, jangan semua yang belahan dada itu diblur juga, itu kan Mas Agung? Ya sepakat saya. Itu saya paling nggak setuju. Saya tuh orang yang di KPI yang menolak pembluran itu. Nggak setuju saya. Oke. Baik. Jadi paling yang jelas buat kita di Frame Station peluangnya cukup lumayan juga ya Mas Agung? Ya lumayan. Kan modalnya kecil.
Maksudnya nggak terlalu besar, ya tinggal kontennya kita bagus, kita banyak subscriber yang lihat, otomatis dapat penghasilan dari YouTube tuh, dapat surat, rekening segala macam. Oke, mudah-mudahan lah ke depannya begitu. Tapi yang jelas tujuannya memang bukan itulah. Kalau tujuannya itu tadi tuh udah Pak Iman sampaikan, memenuhi apa yang tadinya tujuan lembaga penyiaran, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang agak sulit juga dipenuhi oleh lembaga penyiaran. Oke, Mas Hardi. Oke, thank you Mas Agung, thank you Bagus, sukses Pak Agung, semoga KPI segera bisa dituntaskan, diselesaikan. Terima kasih Mas Kang Iman Sukma, terima kasih juga atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Famers, demikian tadi perbincangan dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Supriyo dan ekonom dari FEM-IPB Dr. Iman Sukma membahas mengenai ada apa di KPI dan masa depan industri penyiaran Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi dukung kami terus, subscribe, like, komen, dan share semua tayangan yang kami sajikan di FM Station. Akhir kata saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.